Kalau nggak marah itu dapat surga, di dunia itu cerminan surganya apa tuh Ustaz? Sehat. Sehat. Karena berhubungan langsung ke fisik marah itu gitu. Iya, ke fisik itu sangat banyak sekali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, banyak sekali orang itu sering mengatakan, kamu kalau ada masalah sabar, jangan suka marah gitu kan. Itu selalu ya Pak Ustadz, sabar dan jangan marah, sabar dan jangan marah. Dan ada juga hadis yang mengatakan bahwa jangan marah bagimu surga, seperti itu Pak Ustadz. Nah itu bagaimana sebenarnya Pak Ustadz, jangan marah bagimu surga yang dimaksud itu? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang kalau kita langsung ngikutin nggak usah marah ya sudah benar. Cuma orang zaman sekarang itu kan banyak yang aneh aja gitu ya. Jadi Iya betul Pak. nanti ada yang ngomong orang kok nggak boleh marah, nah kan gitu ya. Ini kan betul. Kan, kalau emang ada hadis Nabi yang menceritakan seperti tersebut, la taktub walakal jannah, yaitu kita harus mengikuti sebenarnya, dan itu sahih. Ya, jadi memang kalau kita melihat dari banyak ayat diceritakan seperti lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka, berarti Allah itu menganjurkan kita untuk selalu lemah lembut. Ya, kalau ada persoalan rumit, wa'afina anin nas, dan orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam kalimat-kalimat dalam Quran ini kan mencirikan atau menandakan bahwa kita disuruh lemah lembut sama orang lain. Jadi kalau ngomong kasar itu sebenarnya juga tidak boleh. Kasar itu bisa nadanya tinggi karena merasa hebat, barangkali kan ada orang merasa hebat itu nadanya tinggi, atau orang merasa hebat itu mengancam, kan bisa mengancam itu. Memang kelihatan nggak marah tapi mengancam. Ya seperti itu. Nah, hal inilah yang harus kita ketahui. Banyak dari istilahnya orang Islam sendiri juga nggak paham. Jadi jangan marah bagimu surga itu memang jarang banyak cerita yang menceritakan tentang kemarahan. Jarang sekali menceritakan tentang kemarahan, itu jarang sekali. Jadi yang ada langsung bacaannya bahwa jangan marah bagimu surga, udah ikutin aja kan gitu. Tapi secara harfiah bagaimana itu nggak boleh marah. Memang ini seringnya juga dijawab oleh para psikolog, para psikiater, dokter jiwa, dokter jantung, dokter internis lah intinya. Dampak dari marah itu ya? Dari marah itu malah mereka yang menjawab. Nah dari kita ya ikutin aja. Tapi insya Allah saya diizinkan bisa menjawab bahwa bagaimana orang itu dengan marah. Kalau orang marah sebenarnya kalau marah itu sudah dianggap aja itu dilarang oleh Allah Ta'ala, yang dianjurkan itu memaafkan orang lain, berkata lemah lembut, sabar, dan sebagainya, kan ini baik-baik gitu. Nah, kalau dia itu marah berarti dia keluar dari syariat. Itu larangan ya? Itu larangan istilahnya. Jadi kalau
jangan marah bagimu surga, kalau marah ya pasti masuk neraka. Kan begitu aja sebenarnya. Nah, kalau udah masuk neraka berarti ada larangan dari Allah Ta'ala, walaupun Allah itu melalui hadis Nabi tersebut itu sangat sopan, mengajaknya itu sopan. Jangan marah ya bagimu surga, kan sopan itu. Ya, nah begitulah cara Allah mendidik hamba-hambanya, sehingga hambanya itu harus memahami. Nah, marah itu gimana? Saya kasih contoh, Mama. Seseorang yang marah lewat pikirannya, nanti insya Allah pusing. Itu yang paling ringan sebenarnya. Pusing, sakit kepala. Kalau agak berat, tumor otak, radang otak itu berat ya. Kanker otak itu sudah berat. Kemudian kalau marah itu disimpan, marahnya disimpan, itu sudah mau dikeluarkan tapi diem dia. Nah itu nanti sesak nafas, sesak dadanya, kemudian bisa radang paru, bisa agak berat ya, TBC, lebih berat lagi kanker paru. Ya. Kemudian kalau memang hobinya marah-marah terus, tensinya tinggi, insya Allah pasti. Ya. Kemudian kalau dia itu marah di dalam keluarga, ususnya yang bermasalah. Usus ya. Ya, kanker usus, tumor usus, seperti itu. Berdampak langsung kepada fisik ya Pak? Ya, selama ini memang belum ada penelitian dari orang-orang pintar itu bagaimana meneliti tentang marah. Tetapi kalau umpamanya atas izin Allah, banyak dari pasien saya yang umpamanya TBC, alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tumor mata, alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang glukoma, alhamdulillah banyak diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Itu kan insya Allah analisa yang saya berikan kepada beliau itu insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala benar. Pengalaman kalau ini. Pengalaman ya, kalau ini. Dan nggak cuma 1, 2, 3 pasien, kan pengalaman. Sehingga pada saat saya berikan, kalau glukoma, jangan Bapak kalau melihat sesuatu nggak cocok itu maunya marah, itu glukoma. Melihat sesuatu nggak cocok marah. Kemudian beda pandangan Bapak dengan istri, beda pandangan marah gitu. Ya nggak boleh, itu mata. Kemudian yang umpamanya menyimpan marah, jadi marahnya itu agak diam, disimpan sehari, 2 hari, nah itu nanti di daerah tulang ekor, lumban 3, 5 atau berapa kan gitu ya. Itu jadinya nanti saraf terjepit dan alhamdulillah itu diberi kesembuhan. Jadi dari pengalaman inilah saya bercerita, dari kemarahan yang orang melakukan insya Allah ada dampaknya secara fisik. Kalau marah itu dilakukan terus menerus. Jadi marah yang akumulasinya itu sudah terkumpul banyak. Akut ya. Akut. Ya, jadi nggak cuma marah sekali, 10 kali, enggak. Jadi itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan lah istilahnya. Iya, jadi saya ceritakan seperti itu. Makanya itu juga berhubungan dengan bagaimana orang itu bisa meninggal itu sama seperti yang dia sukai. Jadi Allah mengambil nyawanya itu seperti yang dia sukai. Kalau dia nyanyi, ya meninggalnya nyanyi. Kalau dia itu insya Allah rajin berjamaah di masjid, ya dia meninggalnya ya biasanya sujud, sholat, seperti itu. Dia itu hobinya ngaji, ya dia meninggalnya bisa pas baca Quran, seperti itu. Dia hobinya ke hotel, ya meninggalnya di hotel, kan gitu ya. Nah, kalau orang itu meninggalnya sakit, belum pernah ada yang menceritakan. Karena sukanya sakit. Kan nggak bisa sukanya sakit. Bener. Insya Allah, orang yang meninggalnya karena sakit, insya Allah ya nih ya, karena dia selalu melakukan dosa itu berturut-turut terus. Kebiasaan melakukan dosa. Berarti orang yang sering berjamaah tapi meninggalnya sakit, berarti yang dilihat sama Allah itu sukanya yang penyebab penyakit itu ya? Dosanya itu. Dosanya. Karena jamaahnya dengan dosanya banyak dosanya. Jadi itulah yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi makanya jangan marah bagimu surga. Paling tidak itu begini, kita belajar untuk tidak emosi, kita belajar untuk tidak
kaku hati, kita belajar untuk tidak marah, kita belajar untuk tidak egois. Itu kan menjadi satu teman istilahnya. Sehingga kalau kita belajar di situ, mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Nah, insya Allah lah seperti itu. Kemudian secara harfiah duniawi, kalau memang kita belajar untuk tidak melakukan kezaliman, marah ini khususnya ya, nah insya Allah itu nanti kan satu, kalau kita memang tidak, kalau diejek, biasa saja, difitnah, tidak usah membalas. Kemudian dipukul, kalau dipukul itu sakitnya hanya cuma ini, dan kita tahu bahwa ini bukan salah kita, dia minta maaf, ya udah dimaafkan aja. Nah, kalau itu kan istilahnya menghadapi atau membentengi kita supaya nggak marah. Kalau kita marah kan udah dapet tuh neraka lah istilahnya. Walaupun neraka di dunia itu berupa sakit, kalau nggak marah itu dapat surga. Di dunia itu cerminan surganya apa tuh istilahnya? Sehat. Sehat. Karena berhubungan langsung ke fisik marah itu gitu. Iya, ke fisik itu sangat banyak sekali. Iya. Jadi orang mamanya ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, ini dalam keseharian dia itu punya trik untuk mempersulit orang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang mempunyai trik untuk membuat kesulitan orang lain. Saya kasih contoh, umpamanya kamu dulu kerja, kamu tuh selalu mempersulit anak buahmu. Nah, itu nanti insya Allah ada penyumbatan di daerah pembuluh darah di jantung. Oh, bukan hanya marah aja berarti ya Pak Ustadz ya? Nah, titiknya itu bisa marah kenapa? Nah, kamu kan jadi, nanti gini, orang itu kamu tanyain nggak cocok dengan idemu, tidak cocok, kan kamu sebenarnya marah. Dari akhirnya marah, kamu mempersulit. Double jadinya kesalahan. Iya, kamu mempersulit orang itu. Iya, nggak bisa ini, kalau dia minta uang nggak kamu kasih, kalau ini kamu lempar-lempar, itu kan mempersulit. Nah, itu insya Allah mempersulit, itulah sandungan bagi orang lain. Nah, sandungan itu dimunculkan dalam bentuk penyumbatan dalam pembuluh darah, khususnya di jantung. Kalau kamu setiap saat itu punya trik untuk mempersulit orang lain, ya nanti pembuluh darahnya yang tersumbat nggak cuma di jantung, di semua pembuluh darah. Yang akhirnya orang itu akan di-bypass kalau jantungnya. Seperti itu. Seperti itu. Nah, bagi kalimat hadis tersebut, jangan marah bagimu surga, insya Allah kalau kita belajar untuk tidak marah dalam kehidupan sehari-hari, ya insya Allah nanti Allah akan memberikan kesehatan. Jadi itu kuncinya. Kalau orang itu bilang bahwa saya sakit itu karena Allah aja, loh maksudmu ngomong apa ya? Berarti Allah dolim sama kamu kan gitu. Harus bisa dijawab itu. Karena Islam itu sebenarnya juga real juga. Oh berarti Allah dolim sama kamu karena kamu nggak punya dosa. Dan Allah memberikan kamu sakit, berarti menurutmu Allah zalim dengan lisanmu kamu bicara seperti itu. Menuduh Allah dolim, pasti. Oh saya nggak nuduh Allah zalim. Nah terus dari mana kamu sakit? Karena harus mikir. Padahal sudah jelas wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Lah, kan itu dosa sebenarnya. Nah, banyak saudara-saudara kita itu yang tidak mau mengakui, tidak mengerti, sangat banyak tidak mengerti. Padahal itu jelas ayatnya yang kita harus menerima. Apakah itu ada batasan-batasan umur juga untuk marah itu Pak Ustadz? Maksudnya anak kecil yang dia baru akil balik gitu marah, oke lah enggak apa-apa itu, atau orang yang enggak ngerti marah enggak apa-apa. Bisa begitu juga atau tetap? Kalau anak kecil ini anaknya siapa? Jadi intinya adalah kalau itu anak kita baru kita bergerak. Kalau itu anak orang lain emang mau disuruh apa? Kan nggak bisa, nggak perlu kita nuduh orang lain sebenarnya. Yeah. Jadi kalau itu anak kita, ya pertanyaan saya, yang hobinya marah ini orang tuanya siapa nih? Kan gitu aja sebenarnya. Terus? Ya nggak terus berubah gitu maksudnya. Kan harus tahu kayak umpamanya kamu Haji C sudah tahu kan, tinggal ini kayaknya saya nih, mohon ampun lah kepada Allah. Kan seperti itu. Jadi kalau anak yang emosional, nggak akan keluar dari garis genetik, nggak akan keluar dari garis ayahnya atau
ibunya. Kalau anak kecil insya Allah dari ayahnya atau ibunya. Berarti ayahnya atau ibunya itu harus mohon ampun. Kalau umpamanya si anak ini cuek, ya bisa aja dari ayah dan ibunya yang cuek. Atau kalau dewasa, dia cueknya itu dewasa, anak kecil enggak, cueknya dewasa. Setelah dia nikah, dia ini enggak pernah perhatian sama orang tuanya, hanya say hello pergi, say hello pergi. Nah itu kenapa? Nah, itu bisa aja dulu orang tuanya selalu membanggakan dia. Tetap orang tua ini menjadi pangkalnya nih Pak Ustadz ya? Sebenarnya enggak ya? pangkalnya juga. Sebenarnya itu kan bersambungan. Turun-temurun gitu Pak Ustadz maksudnya? Iya sebenarnya bersambungan. Kalau umpamanya orang tuanya pada waktu dia melihat anakku itu kok cuek sama aku, nggak pernah perhatian, nggak ini. Dia hanya cuma say hello terus pergi, dia hanya makan terus pergi, nggak pernah ini, kita kekurangan ini, kekurangan itu, dia ya cuek aja. Nah, ditanyain aja, dulu kamu banggain nggak itu anakmu? Kan di titik itu kan jarang juga waktu dulu orang tuanya juga ada juga nggak banggain anaknya yang lain, kan ada juga. Ada juga. Berarti kan ini hanya yang namanya pilih kasih. Sehingga pada saat dia banggain lupa bahwa kalau dia membanggakan anaknya itu insya Allah masuk ke ranah ayat Quran, yaitu membanggakan nasab. Yang diceritakan kalau membanggakan nasab itu adalah fasik. Ya, fasik di mata Allah Ta'ala tetap kafir. Berarti kalau dia membanggakan anaknya, yaitu dianggap pada waktu itu kafir. Nah, kalau itu dilakukan terus, ya menjadi sesuatu ritme terus-menerus. Akhirnya Allah membalik. Karena dia itu dianggap kafir di hadapan Allah, dia nggak sadar-sadar, dibaliklah dengan ujian anaknya yang cuek. Agar dia ngerti nggak anakmu cuek sebenarnya dari mana. Nah, di titik itulah orang agar berpikir. Karena kalau orang mau berpikir yang baik, insya Allah beruntung. Nah, itu sering diceritakan dalam Quran. Nah, jadi kalau anak yang marah, ya orang tuanya evaluasi, orang tuanya emosional apa enggak. Seperti itu. Tapi kalau anaknya marah, orang tuanya enggak, walau alamnya enggak tahu ya. Tapi anaknya memang kepancing dari mana? Lihat YouTube zaman anak sekarang itu asal ngomong, bisa aja. Tetapi kita lihat orang tuanya ada yang mudah sekali terpancing untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, ada, ya tetap itu harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi insya Allah kalau jangan marah bagimu surga, insya Allah adalah kalau kita belajar tidak marah semata-mata karena Allah, menghadapi ujian di dunia, diuji apa aja. Ujian itu bisa kerjaan, ujian itu bisa dimarah dengan pimpinan, ujian itu bisa diremehkan oleh istri, diremehkan oleh suami, diremehkan oleh anak. Tapi kita bisa belajar ya sebenarnya dari titik itu. Nah di situ belajarlah untuk tidak marah, serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu, sehingga kita insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit fisik nantinya, seperti itu. Sehingga kalau kita itu sehat, itulah namanya surga yang ada di dunia. Itu salah satunya itu sehat. Yang lainnya adalah keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Suami, istri, anak-anaknya saling dukung untuk sujud kepada Allah. Suami, istri, anak-anaknya saling dukung untuk kuat menguatkan imannya kepada Allah. Nah itu baru sakinah, mawaddah, warahmah. Itu seperti itu. Yang dibilang baiti jannati itu ya? Insya Allah seperti itu. Jadi kita tetap harus belajar bagaimana mengamalkan jangan marah bagimu surga itu ada. Ini harus diamalkan, nggak cuma hafal aja di dalam pikiran kita. Enggak, amalkan aja terus. Kita harus memahami bahwa amalkan jangan marah bagimu surga itu di setiap lini kehidupan kita. Apapun bentuknya itu ujian dari Allah Ta'ala. Dan nggak usah ngerutu, nggak usah ini, nggak usah cemas, nggak usah takut. Kalau memang itu ujian, dihadapi dengan senyuman. Tidak usah dengan emosi, tidak usah dengan marah. Kalau ada orang ya berkata tidak baik, ya cuma didengerin aja. Kalau memang kita tidak melakukan, ya senyum-senyum aja. Oh dia salah, udah. Santai aja, nggak usah ditanggapi. Ditanggapi kan bisa ribut. Nah, di titik itulah kita belajar. Jangan marah bagimu surga. Kalau nanti memang kita itu mampu melakukan, tidak cuma hanya marah, egois, kita juga belajar
kemudian tidak egois, kemudian belajar tidak suudzon, belajar tidak gibah, belajar untuk tidak macam-macam, termasuk belajar untuk tidak mubazir, belajar banyak pembelajaran. Jadi belajar terus-menerus, amalkan tersebut. Jadi amalkan itu bukan bacaan itu dibaca ulang-ulang. Nah, orang sekarang itu kan praktekkan. Amalkan itu namanya amalkan itu dipraktekkan. Jadi bukan dibaca berulang-ulang. Intinya seperti itu. Jadi biar tidak marah, kemudian itu diulang-ulang terus. La taktub walakal jannah, la taktub walakal jannah. Bukan begitu, gitu. Harus sih mengerti. Mudah-mudahan ini manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita tentang jangan marah bagimu surga. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya bagi kami yang ada di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.